Ini ikan asin yang mau dibakar. Nah, ini dia yang utama. Assalamualaikum sanak sadonyo, jumpa lagi dengan saya Herlina Basri di Kuliner Sumatera Barat. Ya, kali ini kita kembali keliling Sumatera Barat untuk meliput kuliner-kuliner khas Minangkabau yang rasanya lama bana. Nah, kali ini kita singgah di sebuah kampung atau desa yang terletak di Kabupaten Agam, tepatnya di Nagari Canduang, Koto Laweh. Nah, di sini selain menikmati keindahan alam pedesaan, kita juga mencicipi kuliner ala kampung atau masakan rumahan pedesaan di Minangkabau. Nah, yang uniknya menu-menu di sini tidak disediakan atau jarang kita temui di rumah makan Padang pada umumnya. Nah, ingin tahu kan menu apa saja yang kita temui di sini? Simak terus videonya. Masaknya masih secara tradisional. Itu yang lama. Nasi masak di tungku. Ayah buih di tungku. Ajo sambal lado pun ditungku loh. Nah, ini dia ikan asin yang akan dibakar ya. Jadi kalau kita tanya lebih mana wanginya, dibakar atau digoreng, nah dibakar itu lebih keluar aromanya. Agak rasanya juga lebih gurih gitu. Nah, ini ikan sepat yang mau dibakar ya, dibakar maco sape ya bahasa Wawaknya. Jadi dibakar dengan kayu dan tempurung kelapa ya. Jadi wah, aromanya itu bakal double gitu. Udah ikan asinnya wangi, ditambah lagi wangi tempurungnya. Baunya udah wah, wangi sekali baunya. Ini jariang atau jengkolnya ini bakalan dibakar ya. Dibakarnya itu pakai arang gitu. Nah, itu ditunggu. Baro. Ya, baro atau bara api ya, bara kayu ya. Atau arang. Nah, jadi ditutupi dulu. Nah, dia dibakarnya bukan pakai api gitu ya, pakai baranya itu. Nah, kita tunggu nanti sampai matang. Nah, itu. Jadi bara lamu tuh masaknya itu. Oh, sekitar 10 menit lah, Bu. 10 menit ya. 10 menit. Nah, ini dia jariang atau jengkol yang sudah dibakar, kemudian kulitnya dikupas ya. Nah, ini untuk campuran sambal lado abu. Melancarkan pencernaan dan Ya, selain sambal lado abuy, di sini ada satu lagi sambal lado yang unik dan jarang kita temui, namanya sambal lado kuah tulang. Nah, sambal lado ini dimasak menggunakan air tajin dan masaknya berbarengan dengan nasi. Jadi masaknya itu sambil dengan memasak nasi ya. Dia nasi masak
Sambal kuahnya pun masak gitu. Nah, ini dia sambal lado kuah tulang ini. Jadi isinya itu bawang putih, bawang merah, terus tulang yang diiris-iris tipis, kemudian dikasih air nasi atau air tajin ya. Nah, kemudian baru ditambah dengan cabai merah. Nah, dimasukkan. Jadi dia nggak main digoreng ya. Cabainya direbus, kemudian kuah tulangnya itu dimasak pakai air tajin. Nah, jadi nggak ada digoreng gitu. Nggak ada main goreng. Nggak main goreng. Gitu. Semuanya direbus. Semuanya direbus. Ya. Wah, harum baunya Ibu kan? Wangi sekali aromanya. Ini tulangnya Bu. Ah, ini yang putih-putih ini tulang ya, tulang sapi ya? Iya. Atau jawi. Wah. Putih-putih tulangnya Bu. Wah, pasti ada rasa-rasa kaldu tulangnya ini. Campur dengan bawang putih, bawang merah, dan air tajin yang membikinnya itu kental gitu ya. Ditambah ladu. Ada gawok. Iya. Wah, deh. Selain kedua kuliner sambal lado tadi, di sini juga ada satu lagi kuliner yang tidak kalah uniknya, namanya talua singgang. Nah, talua singgang ini adalah telur yang dipanggang di atas daun pisang. Campurannya apa dia? Apa Bu? Apa sih campuran talua tuh? Itu apa kok? Seledri, bawang kucai. Oh, kucai. Oh, kucai lah ya. Nah, itu lado, bawang ya. Oh, ya. Wow. Pakai daun pisang gitu, tapi daun pisangnya dipanaskan dengan kuali gitu. Nah, gitu. Jadinya nggak pakai minyak sama sekali ya? Enggak ya. Wow. Nah, itu telurnya. Ya, sambil menunggu pesanan kita matang, kita kemudian berkeliling di tempat ini. Nah, kita kemudian mencari dangau atau pondok atau saung tempat kita beristirahat dan juga bersantap. Nah, ini dia hidangan utamanya ya, yang kita lihat tadi proses memasaknya tadi. Juga ada beberapa hidangan tambahan gitu ya. Nah, ini dia sambal lado kuah tulang ya. Nah, ini yang direbus tadi, cabenya direbus, terus dicampur jengkol atau jaring yang dibakar tadi, terus ada ikan asin yang disangrai. Nah, ini dadar telur itik atau telur bebek. Nah, ini dia telur singgang tadi yang dia nggak digoreng ya, dia itu seperti dipanggang gitu ya. Nah, ande-mande, ada jaring muda, ada jengkol mentah untuk lalapannya. Makasih ya. Nah, wah nih, ini benar-benar ya. Ibana salero kampung bana. Wah, ini sayurannya ya, semuanya direbus gitu. Wah, ini benar-benar sehat. Dan ini bintangnya, ini dibakar, ini maco atau ikan asin. Nah, ini ikan apa namanya tadi nih? Ikan sape yang bawah ini maco pipi ya namanya. Saji lah, ya, ada juga yang bilang maco atau ikan asin aji gitu. Wow. Nah, kemudian ini ada tambahan ayam atau itik ini ya, itik lado mudo. Kemudian ada gulai cubada. Nah, tinggal kita coba dulu ini. Harum masnya. Ya. Nah, ini yang unik ya, sabar. Tunggu dulu, kita sambal ladonya dulu. Sambal ladonya dulu kita coba. Sambal lado kuah tulang ini. Ini jawarannya ya. Pakai air tajin atau air nasi, kemudian dimasak lagi di atas nasi gitu, ditaruh di atas nasi. Nah, gitu. Wah. Coba ya, bismillahirrahmanirrahim. Nah. Harum. Pedas-pedas. Gurih tulang itu ya? Iya, ada rasa gurih tulangnya ya. Nah, ini. Jadi isinya ada tulang, serpihan-serpihan tulang yang diiris-iris tipis gitu. Biasa tulang kerbau atau tulang sapi dicampur dengan air tajin atau air nasi, dikasih bawang. Wah.
Bismillahirrahmanirrahim. Dari gurihnya air tajin bercampur dengan wanginya kaldu dari tulangnya itu ya. Kemudian pedas dari sambal lado dan wangi dari bawang gitu. Wah, ini benar-benar masakan kampung. Jadi air tajin itu selain sebagai kuah, dia juga sebagai pengental gitu ya. Wow. Mantap sekali rasanya. Nah, kita tambahin nih sambal ladonya. Nah, pakai ikan asin. Sape gitu. Yang dibakar pakai bara api tadi ya. Jadi dia nggak digoreng gitu. Jadi wanginya itu lebih keluar gitu. Iya, serasa masakan nenek kita zaman dulu ya. Ini benar-benar masakan kampung. Ya, ditambah jaring. Jaring Pak Gato. Ini Pak Gato kecil orang. Jengkol muda. Badarwih kecil orang. Onde mak. Wow. Ini lagi sambal lado abuih gitu. Cabenya direbus, kemudian dikasih jengkol tapi dibakar dulu, kemudian dipipihkan baru dicampur gitu. Ada ikan asinnya juga yang juga di ini. Sama lalapan ya. Terong sama terong. Iya. Kita coba terong itu. Beradonya. Ya. Kasar ya. Nah, gitu. Deh. Ada wangi jengkol bakarnya itu. Jengkol bakarnya ini. Onde mak. Lama benar rasanya. Dan dalamnya ada ikan-ikannya. Iya, ada ikan ya, ikan teri gitu. Dikasih asam tadi, jeruk gitu. Kayak makannya ini pakai ini. Telur singgang. Nah. Jarang, ya. Baru pertama ya. Jadi sehat ya, dia nggak pakai minyak gitu. Jadi masaknya itu kayak dipanggang aja gitu ya, di atas daun gitu. Dia nggak pakai minyak gitu. Wah, ini ada yang hijau-hijau ini daun kucai ya. Nah, kita coba ya telur singgang nih. Mak. Jadi ada bau smoky gitu ya. Rasa-rasa asap gitu. Wah, ini unik nih rasanya. Wow. Palu atau telur yang dipanggang gitu. Enak sekali nih. Apalagi kalau pakai sambal lado ini. Wah. Habanero. Wow. Onde. Wow. Masih. Nah, sekarang kita mau coba ini telur dadar. Nah, telur dadar kering, kering. Tambah sambal lado. Yang mana yang ini? Yang asam. Ya, pedas-pedas asam ya. Kita coba ikan satu lagi. Ikan maco pipiah namanya. Nah, itu. Mantap nah. Ikan asinnya mana? Tadi. Wah, tambah jengkol mudo ya. Satu lagi. Nah, itu. Mantap. Sabana mantap. Tambah taruang yang direbus atau terong yang direbus. Wow. Tambah ini. Japan kata orang awak. Atau labu siam atau labu jipang. Sama-sama lado.
Sambal ladonya nendang ya pedasnya ya. Pedas asam pedas. Enak banget. Wow. Jadi pedas cabenya itu nanti dinetralisir oleh labu ini ya, labu Jepangnya yang berair gitu. Wow, mantap ya. Memang buat tambah makan. Nih, udah tambah keduanya. Udaranya mah cocok ya. Mantap semua. Wah, ini benar-benar masakan atau menu yang jarang kita temui ya di rumah-rumah makan gitu. Wah, ini benar-benar makanan pedesaan atau kampung orang awak. Wah, ini ada jengkolnya di dalam, jengkol yang dibakar itu. Tambah ikan asin. Wah, yang juga dibakar. Tambah jari yang mudo dipagato. Dipagato. Nah itu. Onde. Wow. Tuh. Jadi pemasok sayuran, baik telur, baik sayurannya juga masyarakat sekitar gitu. Lama. Wah. Nah, yang menyenangkan juga di sini sambil menunggu makanan atau hidangan yang kita pesan datang, kita bisa menikmati aneka cemilan untuk dimakan dan juga aneka minuman yang bisa kita pesan. Nah, selain itu, kita juga bisa menikmati pemandangan alam pedesaan, sawah yang menghampar luas. Dan kalau cuaca lagi bagus, kita bisa melihat Gunung Marapi dan Gunung Singgalang. Juga dari kejauhan kita bisa melihat pemandangan kota Bukit Tinggi yang indah. Ya, sekian dulu ya kuliner kita kali ini dari Nagari Canduang Kotolaweh di Dangau Pasawangan, Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe channel ini. Terima kasih dan sampai jumpa.